Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Noviani dari kelas 1C dengan NIM 40121111024 dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan materi dari pembatasan kekuasaan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu negara dari Ibu Yopatani. Berikut ini saya akan jelaskan. Pembatasan kekuasaan. Pengertiannya ialah kekuasaan secara umum diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat atau kemauan-kemauannya sendiri. Penggunaan kekuasaan tersebut bukan tanpa penyakit seperti yang dikemukakan oleh Lord Acton mengetengahkan suatu dalil yang amat populer, yaitu power tends to corrupt but absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti dipersalahgunakan. Juga Harold Lewis mengartikan kekuasaan tidak ada dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan yang kuat. Maka dari hal-hal tersebutlah timbul beberapa gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Pembatasan kekuasaan dilakukan melalui cara hukum, maka lahirlah konsep negara hukum yang demokratis, atau dengan kata lain, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Negara hukum yang demokratis yaitu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Salah satu ciri negara hukum yang disebut the rule of law atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut Rechtsstaat adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara juga disebut sebagai negara konstitusional atau constitutional state, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam gagasan yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah konstitusional demokrasi yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Upaya untuk mengadakan pembatasan terhadap kekuasaan dilakukan dengan pola-pola pembatasan di dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi-fungsi yang berbeda dalam hubungan ini yang dapat dianggap paling berpengaruh pemikirannya dalam mengadakan pembedaan fungsi-fungsi kekuasaan itu adalah Montesquieu dengan teori teras politikalnya, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudisial. Menurut Montesquieu dalam bukunya Rules Laws 1784 atau dalam bahasa Inggrisnya The Spirit of the Laws, yang mengikuti jalan pikiran John Locke, membagi kekuasaan negara ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, 2. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan, 3. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dalam klarifikasi, Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam 3 fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sebelumnya, John Locke dalam bukunya To the Rules of Government 1689 juga membagi kekuasaan negara dalam 3 fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurutnya, fungsi-fungsi kekuasaan negara meliputi 1. Fungsi legislatif, 2. Fungsi eksekutif, 3. Fungsi federatif.
Di dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat dua sarjana ini menampakkan mirip, tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Baron Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman yudisial. Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara, sedangkan John Locke lebih memilih dari segi hubungan ke dalam dan keluar negara lain. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi defenses baru timbul apabila fungsi diplomat terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif. Sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup dimasukkan ke dalam kategori fungsi legislatif yang itu tidak terkait dalam fungsi pelaksanaan hukum. Tetapi bagi Montesquieu, fungsi pertahanan, defensi, dan hubungan luar negeri lah diplomasi yang termasuk dalam fungsi eksekutif, sehingga tidak perlu dianggap tersendiri, justru dianggap penting oleh Montesquieu dengan fungsi yudisial atau fungsi kehakiman. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Miriam Budijo menjabarkan legislatif sebagai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, eksekutif untuk menyelenggarakan undang-undang, dan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Selanjutnya, baik mengenai tugas fungsi maupun mengenai alat perlengkapan lembaga yang menyelenggarakan, ketiganya harus terpisah atau satu sama lain. Sehubungan dengan itu, Montesquieu menerangkan bahwa jika kekuasaan legislatif digabungkan dengan eksekutif, maka hal itu dapat mengancam kebebasan warga negara. Sebab jika dua kekuasaan itu diserahkan pada satu badan, hal ini berpotensi mewujudkan produk legislasi undang-undang yang tiranik dan lebih parah lagi akan dijalankan secara tiranik pula. Selain itu, warga negara juga tidak akan mendapati kebebasannya jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif. Sebab jika kedua kekuasaan itu disatukan, maka kewenangan para hakim tidak hanya terbatas pada mengadili semata, tetapi juga membentuk undang-undang. Penggabungan dua kekuasaan pada suatu organ ini dipastikan akan menghadirkan penyelenggaraan negara yang otoriter. Sama halnya jika kekuasaan yudikatif dikawinkan dengan eksekutif, maka hal ini akan berpotensi melahirkan penguasa yang tidak kalah despotik. Sebab itu di saat yang sama, hakim memiliki dua kekuasaan yang besar, yakni mengadili atas pelanggaran undang-undang dengan mengeksekusi undang-undang. Dalam kondisi inilah kebebasan warga negara terancam hilang. Maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan kekuasaan itu sangat diperlukan. Sekian, terima kasih.